Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 258 Intervensi Penguasa Neraka. Sementara itu, Feng Jiu menatap cahaya yang melesat ke langit, menyadari keyakinan dalam kata-kata kepala keluarga Liu, ia pun merasa sedikit bingung. Jika itu adalah binatang kontraknya, mengapa ia tidak segera muncul? Namun, malah menunggunya muncul. Mungkinkah binatang pemakan awan yang ia teriakkan sebelumnya bukanlah binatang kontraknya? Namun jika itu bukan binatang yang dikontraknya, mengapa ia akan menuruti panggilannya? Dalam kegelapan, Grey Wolf berkata kepada penguasa neraka, "Yang mulia, binatang pemakan awan keluarga Liu adalah binatang roh tingkat binatang suci. Ia adalah binatang kontrak yang diwariskan dari leluhur keluarga Liu. Jika dokter hantu diadu domba dengannya, kemungkinan besar ia akan berakhir dengan bencana." Mendengar kata-kata itu, mata penguasa neraka berbinar. Sambil melirik sosok berpakaian merah, dia memerintahkan dengan suara rendah, "Kalian berdua berjaga di sini." Begitu suaranya jatuh, dia menghilang dalam sekejap, kecepatannya secepat kilat. Ketika Grey Wolf dan Shadow One menoleh, mereka sudah tidak melihat tanda-tandanya. "Menurutmu apa yang akan dilakukan Tuan?" tanya Grey Wolf, sedikit terkejut. Shadow One memikirkannya sejenak sebelum berkata, "Aku menduga dia pergi untuk mencegat dan membunuh binatang pemakan awan itu saat ia sedang dalam perjalanan ke sini." Mendengar itu, sudut mulut Grey Wolf berkedut, kehilangan kata-kata saat dia menoleh kembali ke depan, untuk melihat sosok berpakaian merah di depan Femme Cloud Love sebelum dia berkata pelan sambil mendesah, "Tuan benar-benar tidak akan berhenti untuk dokter hantu. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh tuan mereka, apalagi hanya seekor binatang suci, bahkan jika harus membunuh binatang suci, itu hanya masalah lambaian tangannya." Namun, yang tidak diduganya adalah membunuh binatang suci. Tuan benar-benar melakukannya sendiri, meninggalkan mereka berdua di sini untuk menyaksikan pemandangan yang ramai dengan santai. Cih, siapa yang meminta Tuhan untuk menghargai dokter hantu begitu tinggi? Dia pasti berpikir bahwa mereka mungkin gagal dalam tugas itu dan dia pergi untuk melakukannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kemalangan binatang suci untuk bertemu dengan Tuhan. Siapa yang memintanya menjadi binatang suci pelindung klan keluarga Liu dari sekian banyak klan di mana-mana? Mengatakan bahwa itu adalah binatang suci pelindung klan keluarga Liu sepenuhnya baik-baik saja, tetapi kepala keluarga Liu yang tidak tahu dengan siapa dia berhadapan justru berani memobilisasi binatang suci untuk datang mengeksekusi dokter hantu. Itu benar-benar telah melanggar salah satu tabu terbesar Tuan. Seiring berjalannya waktu, kerumunan itu tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahkan Feng Jiu yang sedang menunggu untuk melihat seperti apa rupa binatang pemakan awan itu pun tak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sebelah alisnya. Detik berikutnya, sosok merah itu melompat dan sementara kepala keluarga Liu menatap sekelilingnya dengan gelisah dan bingung, Feng Jiu mencengkeram tenggorokannya. Aduh! Tiba-tiba, dari suatu tempat di langit, terdengar suara gemuruh kemarahan. Suara itu sampai ke telinga semua orang di kerumunan tetapi menghilang dengan sangat cepat, hampir seperti mereka salah dengar, ketika mereka tidak mendengarnya lagi. "Di mana binatang pemakan awanmu? Aku sudah menunggu cukup lama." Dia melirik ke arah asal suara itu dan bertanya dengan suara lembut yang diwarnai hawa dingin, matanya yang setengah menyipit dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap kepala keluarga Liu. Selama tuan kota dan orang-orangnya tidak bergerak melawannya, berurusan dengan beberapa orang dari keluarga Liu ini bukanlah tugas yang terlalu sulit baginya. Adapun binatang suci pemakan awan itu, dia adalah seseorang yang memiliki binatang suci kuno, apakah dia akan takut pada satu binatang suci saja? Anak pemberontak yang sangat pemberontak. Apakah kau mencoba menyeret seluruh klan keluarga Liu kita ke dalam kehancuran? Apakah kau berpikir untuk menghancurkan semua orang di keluarga Liu kita di sini? Suara penuh amarah terdengar dari suatu tempat yang tidak terlalu jauh. Semua orang menoleh ke arah itu, melihat kepala keluarga Liu bergegas datang bersama beberapa orang tua. Kepala keluarga Liu yang memimpin jalan tampak gemetar karena marah, dan jika bukan karena dua pengawal yang menahannya, diperkirakan dia tidak akan bisa berjalan sampai ke sini. "Ayah!" Kepala keluarga Liu terkejut, tidak menyangka bahwa ayahnya akan datang ke sini, dan bahkan para tetua klan juga datang.